Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Widi. Kabar Bu Evin, bagaimana? Pak sehat? Alhamdulillah Pak Widi, kabar saya sehat walafiat. Hanya saja ya itu Pak, saya sehat badannya, tapi kok pikiran saya agak pusing Pak ya. Mungkin masih kurang sehat ini pikiran saya Pak. Jadi tidak begitu apa ya namanya, kurang begitu fine ya. Masih ada Iya yang Pak. mengganggu di pikiran Bu Evin ya. Iya Pak Widi ini. Saya itu ya memang ini ya sehat-sehat, dibilang sehat-sehat, masih bisa beraktivitas, tapi saya kok jadi agak mikir, saya jadi sering pusing begitu Pak. Wow, makanya terlihat agak kurang ceria. Ternyata ada Iya yang Pak. terpikirkan ya. Iya Ya, Pak. nah kira-kira apa yang menjadi penyebab Bu Evin terlihat kurang ini ya, yang mengganggu pikiran Bu Evin apa kira-kira? Kok bisa sampai Bu Evin tidak ceria seperti ini? Iya Pak Widi, saya itu sebetulnya sudah lama pingin bincang-bincang, pingin curhat dengan seseorang, tapi terus saya akhirnya kepikiran ini Pak Widi, aduh saya sepertinya harus berbicara sama Pak Widi ini biar masalah saya itu tidak begitu terlarut-larut, agar saya itu pusingnya cepat segera hilang begitu Pak Widi. Ya ini Pak, saya itu kok merasa ya, saya itu menjadi guru apa kurang berhasil begitu Pak ya. Karena yang saya amati murid di sekolah saya, di kelas saya itu Pak Widi, kalau saya mengajar itu masih kurang bersemangat Pak Widi. Mereka itu seolah-olah malas untuk mengikuti pembelajaran saya Pak Widi. Dan lagi Pak Widi yang membuat saya itu merasa apa ya, kadang-kadang itu saya merasa kok saya kok begini amat ya. Anak-anak saya itu kalau diberi tugas Pak Widi, kalau diberi tugas itu banyak yang tidak mengerjakan. Paling-paling yang mengerjakan itu hanya berapa? 50 sampai 60% lah dari anak murid saya. Jadi permasalahan itu. Iya Pak. Kira-kira menurut Ibu pembicaraan kita hari ini itu bertujuan untuk apa sih? Kok Ibu sampai Ya, kepada saya? iya Pak Widi. Harapan saya setelah saya curhat, saya berbicara dengan Pak Widi, maka saya akan mendapatkan solusi-solusi lah Pak Widi. Paling tidak saya sudah merasa beban pikiran saya ini menjadi hilang begitu karena bisa curhat dengan Pak Widi, saya bisa share, saya bisa bertukar pikiran, mencari solusi bersama dengan Pak Widi tentang masalah dari siswa saya ini Pak Widi. Oh ya, jadi mari kita coba untuk sama-sama bahas permasalahan ini ya. Karena Ibu menganggap ini sebuah masalah yang serius Bu ya. Iya Pak, saya menganggap ini adalah sebuah masalah yang serius yang harus segera saya tangani Pak. Kalau berlarut-larut kan kasihan Pak ya, kasihan anak didik saya juga, kasihan saya juga begitu. Jadi harapannya ya siswa dan guru itu sama-sama saling melengkapi, saling bekerja sama biar tujuan pembelajaran itu tercapai Pak Widi. Harapan saya itu. Jadi kelas yang Ibu harapkan, kelas ideal yang bagaimana yang Ibu harapkan coba? Kelas ideal Pak ya. Kelas ideal itu kalau menurut saya itu ya kelas
yang apabila ada sebuah proses pembelajaran di dalamnya, itu siswanya aktif, Pak. Siswa aktif. Saat guru siswa dan guru itu sama-sama saling fokus terhadap pembelajaran, Pak. Siswanya aktif, siswanya bahagia, terus siswa juga melakukan tahapan-tahapan pembelajaran yang diberikan oleh guru, termasuk dalam mengerjakan tugas, begitu Pak Widi. Jadi tujuan dari CP dari yang saya harapkan di pembelajaran tersebut bisa tercapai itu Pak. Kalau idealnya kan begitu Pak ya. Jadi setelah memberikan pembelajaran, dalam proses pembelajarannya oke, siswa bahagia, dan hasil pembelajarannya itu bisa tercapai. Itu yang idealnya begitu menurut saya, Pak. Oke, berarti paling tidak siswanya aktif di sini ya, Bu ya? Muridnya Iya, aktif Pak. ya? Siswanya aktif. Nah, sekarang yang kira-kira apa yang membuat murid Ibu itu kurang aktif? Kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya, Pak ya, saya ingat-ingat dulu. Menurut saya, kenapa siswa saya itu kurang aktif? Ya, mungkin karena saya kurang menarik mungkin Pak ya saat memberikan pembelajaran kepada mereka mungkin Pak. Sehingga mereka jenuh, mereka bosan terhadap pembelajaran yang saya lakukan, yang saya berikan Pak, mungkin itu. Sehingga mereka itu ogah-ogahan lah untuk mengikuti pembelajaran. Mungkin sih itu Pak, atau mungkin saya kalau pembelajaran itu kurang menarik karena saya mungkin sering memberikan itu loh Pak. Apa ya, saya kalau pembelajaran itu ceramah begitu Pak. Kadang-kadang kan saya ceramah terus begitu, mungkin anak-anak kurang begitu tertarik ya, apalagi saya kalau masuk kelas mungkin sudah tidak ramah, mungkin Pak ya, mungkin saya galak mungkin sehingga mereka itu seolah-olah males ikut pembelajaran Bu Evin, begitu mungkin Pak. Jadi selama ini lebih sering hanya menggunakan metode ceramah ya. Itu mungkin yang menjadikan siswa kurang aktif Bu ya. Iya mungkin Pak, salah satunya itu, salah satunya. Salah satunya. Kira-kira ada pikiran Kevin, apa yang dapat membuat siswa itu lebih antusias lagi nanti ketika mengikuti pembelajaran coba? Apa Pak ya? Agar siswa saya itu merasa antusias terhadap pembelajaran yang saya lakukan ya, mungkin saya itu harus itu Pak ya, harus menarik ya Pak. Pembelajaran saya itu harus menarik terlebih dahulu Pak. Saya harus menyiapkan pembelajaran yang menarik, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Metode saya juga harus saya ubah Pak mestinya, tidak hanya ceramah, ada yang lain. Terus di situ saya juga mestinya harus melibatkan siswa Pak ya saat proses pembelajaran sehingga siswa itu tidak cenderung mendengarkan terus. Jadi ada komunikasi yang aktif antara saya dan murid-murid saya itu Pak. Oh, itu sudah bagus termasuknya Bu. Apa yang Ibu pikirkan? Oh iya, tadi Ibu bercerita bahwa sekitar 50% dari murid yang mengerjakan tugas. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka kurang atau tidak mengerjakan? Ibu bisa cerita kepada saya? Oh iya Pak, oh iya tadi saya kan bilang Pak ya di awal itu selain siswa saya itu kurang bersemangat, siswa saya itu juga kalau ada tugas itu tidak semuanya, tidak 100% mereka mengerjakan tugas Pak ya. Iya, kalau menurut saya itu Pak ya, kenapa kok mereka itu sampai tidak mengerjakan tugas ya? Itu mungkin Pak ya, karena memang tadi itu
mereka itu kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Nah, saya kan tadi sudah berusaha mencoba agar mereka itu bersemangat itu mungkin dengan cara yang tadi itu Pak ya mulai dari ice breaking gitu Pak ya. Mulai dari ice breaking Ya. agar anak itu lebih semangat, terus pembelajarannya juga harus komunikatif begitu Pak ya. Antara siswa dan guru itu harus saling berkomunikasi yang baik, menggunakan alat peraga, media juga bagus. Harusnya kan begitu Pak ya. Terus itu Pak mungkin Pak, kenapa anak itu kok banyak yang tidak mengerjakan tugas itu mungkin karena mereka itu Pak apa tugas yang saya berikan itu mungkin sulit ya Pak ya? Apa terlalu sulit mungkin tugas-tugas yang saya berikan? Mereka kan kurang begitu paham terhadap materi Pak, sehingga saat saya memberikan tugas, akhirnya mereka mengerjakannya kadang asal-asalan, kadang asal menumpuk saja. Jadi ketuntasan belajarnya itu belum sampai 100% Pak di situ Pak. Oh, berarti sekarang coba apa yang bisa membuat ibu itu lebih asik ya mengikuti pembelajaran dan mau mengerjakan. Kurang jelas. Oke. Iya. Kira-kira menurut ibu apa yang bisa membuat murid ibu ini menjadi asik di dalam pembelajaran ya? Solusi yang bagaimana yang sudah terpikirkan di benak ibu? Ini Pak ya, kalau saya itu mungkin kan saya itu kadang menggunakan medianya hanya teks bacaan Pak. Ya biasanya itu saya teks bacaan karena di sekolah itu kan banyak sekali buku-buku Pak ya. Buku-buku kurikulum merdeka baru saja kita beli sehingga saya lagi senang-senangnya Pak menggunakan buku itu karena bukunya baru. Saya senang sekali sehingga saya menggunakannya itu. Dan setelah saya amati Pak, ternyata penggunaan hanya buku teks itu kurang efektif Pak. Saya mestinya menggunakan media pembelajaran yang lebih beragam lagi Pak. Apalagi sekarang itu Pak ya, sekarang kan sudah di era modern Pak ya. Di era modern ini mungkin saya memberikan pembelajarannya tidak hanya dari buku teks mungkin Pak. Kita bisa ambil juga dari video-video pembelajaran yang sudah ada di YouTube itu Pak ya. Nah, kita menggunakan misalnya membuat sesuatu dengan Canva atau bisa dengan audio atau bisa jadi dari lingkungan sekitar mereka, Pak. Jadi mungkin itu Pak, sumber belajar yang saya gunakan itu kurang beragam sehingga bisa membuat anak-anak itu merasa membuat anak-anak itu fokusnya hanya itu saja begitu Pak. Pikiran mereka belum bisa berkembang sehingga saat saya memberikan pembelajaran, memberikan soal-soal, ya udahlah mereka mengerjakannya sesuai dengan keinginan mereka saja, Pak. Ya, jadi Ibu dalam pikiran Ibu sudah mau menggunakan berbagai media yang berbeda ya? Iya Pak, tidak hanya buku teks. Kalau biasanya kan saya hanya buku teks. Oke, kalau menurut Ibu yang paling menarik untuk murid-murid sumber belajar yang bisa meningkatkan meningkatkan antusiasme dari murid Ibu dari yang tadinya 5% yang mau mengerjakan agar nanti semuanya bisa berantusias untuk mempelajari mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Oh iya Pak, saya jadi kepikiran itu Pak. Sekarang kan di era itu Pak ya, kurikulum merdeka Pak ya. Nah, saya jadi kepikiran nih, kepikiran dengan pembelajaran yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara itu Pak ya. Nah, jadi kita memberikan pembelajarannya itu sesuai dengan minat bakat
siswa. Nah, itu Pak. Jadi dari situ nanti mungkin saya akan membuat pembelajaran itu sesuai dengan minat dari siswa tersebut, Pak. Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Nah, ini kan sedang baru-barunya, Pak ya. Nah, itu saya malah kepikiran ini. Terima kasih, Pak Widi. Di sini saya jadi kepikiran, lebih baik mungkin saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak Wid. Karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu nanti kita bisa memilah-milah mana model pembelajaran yang seperti apa yang disukai oleh anak didik kita, Pak Wid. Jadi nanti tugas yang saya berikan juga sesuai dengan mereka, Pak. Yang senang audio nanti mereka bisa dengan cara lisan, maju ke depan, atau presentasi, atau yang misalnya dengan kinestetik bisa membuat sesuatu sesuai dengan minat bakat mereka lah, Pak. Jadi saya nanti membuat penilaian terhadap anak, memberikan lembar LKPD terhadap anak juga berbeda begitu, Pak. Kalau selama ini kan saya memberikannya semuanya sama begitu. Saya membuatnya satu untuk semua. Kalau sekarang mungkin saya akan berubah, Pak Widi. Wah, bagus itu sudah. Itu sudah menemukan solusinya. Oke, coba kalau sekarang kan benar sudah menemukan solusi nih ya. Iya. Coba kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan untuk tetap melaksanakan solusi yang sudah terpikirkan, monggo. Iya Pak Widi, terima kasih sekali ini Pak Widi. Dari pertanyaan Pak Widi ini ternyata oke, sehingga saya punya pemikiran ke situ, Pak. Jadi komitmen yang akan saya lakukan itu ya yang pertama saya akan langsung eksekusi apa yang sudah menjadi rencana saya, program-program saya akan saya laksanakan Pak Widi. Jadi sekarang saya sudah mulai bersemangat lagi nih Pak Widi. Saya sudah berkomitmen pada diri saya sendiri untuk saya memperbaiki apa yang masih kurang dari diri saya dengan solusi-solusi yang tadi kita bicarakan bersama Pak Widi itu loh. Saya akan buat segera Pak. Ya, bagus. Oke. Kira-kira untuk pelaksanaan komitmen itu, adakah yang bisa Ibu ajak berkolaborasi? Mungkin dari siapalah yang ada di sekolah kita? Iya Pak Widi, ada. Kolaborasi itu kan sebagai hubungan kita dengan sesama ya Pak ya. Artinya di sini saya untuk mewujudkan sebuah keinginan, sebuah harapan, cita-cita itu tidak bisa saya lakukan sendiri. Maka di situ saya masih harus berkolaborasi dengan kepala sekolah Pak Widi pastinya. Terus saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat Pak Widi, terutama ini untuk pembelajaran berdiferensiasi Pak Widi. Karena ini kan saya di kelas 6 masih termasuk baru, sehingga saya mulai melakukan itu melalui kombel-kombel belajar Pak, dan juga dengan orang tua pastinya. Oke. Sudah menemukan solusi kan, kita dari pembicaraan kita sudah menemukan solusi untuk Ibu ya. Ibu juga sudah. Iya Pak Widi, terima kasih sekali. Ya, sudah sudah mempunyai gambaran siapa saja yang akan diajak berkolaborasi. Kayaknya obrolan kita cukup sampai di sini dulu Bu ya. Sekarang bagaimana perasaan Pak Ibu? Widi. Iya Pak Widi, terima kasih sekali loh. Sudah mengganggu waktu Pak Widi. Saya sekarang sudah tambah ceria ini Pak Widi. Saya sudah merasa semangat lagi untuk bisa mengajar dengan yang terbaik. Terima kasih loh Pak Widi, ide-idenya bagus sekali ini. Sama-sama Bu. Oke, silakan Ibu implementasikan apa-apa yang tadi sudah terpikirkan di benak Ibu. Ya, semoga itu dapat terlaksana dan hasilnya nanti mendapatkan siswa yang 100% antusias terhadap pembelajaran. Mungkin itu saja Bu. Iya, terima kasih. Iya Pak Widi, terima kasih. Maaf, solusi kurang tepat, ada yang agak menyinggung, saya mohon maaf Bu. Bukan Ibu Iya Pak Widi. Saat ini ya, mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi, sharing lagi di
lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Evin? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana kabar Pak Widi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, tetapi ya gitulah. Tapi agak-agak kurang baik sedikit ini. Ada sedikit yang mengganjal. Waduh, makanya Pak Widi datang ke tempat saya kok wajahnya agak murung begitu Pak ya. Ternyata ada yang kurang baik dari Pak Widi. Nah, apa ini Pak Widi? Coba sini. Ayo duduk, kita duduk. Kira-kira apa ini Pak Widi masalahnya? Sampai kok wajah Pak Widi itu yang biasanya ceria jadi kurang ceria ini. Nah, itu dia Bu, ada beberapa masalah ini. Kalau Bu Evin ada waktu, boleh saya curhat sama Bu Evin? Boleh dong Pak Widi, kita sebagai sesama rekan kerja ya harus saling membantu. Kalau Pak Widi ada masalah, boleh bicara, kita bisa saling sharing Pak. Boleh. Gimana? Gini Bu, aduh bingung ini saya. Mau mulai dari mana ya? Aduh, yo jangan bingung, ayo Pak, yo. Yang tenang dulu, coba Pak Widi yang tenang, dipikirkan dulu, mau cerita dari mana, yang bagian mananya yang ingin Pak Widi ceritakan, coba, ayo. Saya ingin curhat Bu Evin, ini untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya itu. Permasalahan saya jadi, ya, permasalahan saya ini Bu, menghadapi permasalahan dalam pembelajaran ini Bu. Saya masih kepikiran terus ini dari kemarin-kemarin ya. Hasil belajar murid saya itu masih rendah ini, kebanyakan belum. Ya, paling berapa anak yang sudah masuk di atas KKM gitu loh Bu. Padahal saya sudah berusaha menggunakan berbagai media yang menarik. Namun ketika pelajaran ada beberapa anak yang semangat mengikuti pembelajaran. Apa kira-kira media yang saya tampilkan itu berimplikasi pada hasil belajar murid ya Bu ya? Jadi itu masalah yang Pak Widi hadapi. Sampai Pak Widi itu kalau ditegur senyumnya tipis sekali, ternyata ada masalah. Oh iya Pak Widi. Iya, jadi masalahnya Pak Widi itu di kelas Pak Widi itu anak-anaknya masih mendapatkan nilai yang rendah, begitu Pak ya? Masih ada anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah KKM, begitu Pak ya. Jadi oke. Jadi apa nih? Apa yang diharapkan dari Pak Widi dari obrolan kita hari ini? Coba harapannya Pak Widi itu ingin apa ini? Saya berharap dengan obrolan saya dapat menemukan solusi yang tepat agar murid-murid saya nanti hasil pembelajarannya itu lebih baik lah daripada sekarang ya. Dan juga antusias dalam pembelajaran itu lebih antusias, lebih memperhatikan dalam pembelajaran.
Iya, harapannya begitu Pak ya, nanti anak-anak didik Pak Widi itu antusias mengikuti pembelajaran dan juga tadi Pak ya, yang masih di bawah KKM itu Pak ya, yang masih di bawah Iya. KKM Pak Widi sudah nganu berapa itu Pak? Berapa persen kira-kira yang masih di bawah KKM Pak? Ini yang kemarin itu tak hitung sekitar 60-an% Bu, masih 60%. Terlalu besar ini, masih terlalu Waduh. banyak ini. Iya Pak, 60% siswa yang masih di bawah KKM. Oke Pak Widi, kalau sudah tahu seperti itu, kira-kira Pak Widi ya, apa sih Pak Widi ya, yang menyebabkan anak didik Pak Widi itu sampai 60% siswa yang nilainya itu masih di bawah KKM. Itu kira-kira apa Pak Widi penyebabnya? Kalau perkiraan saya itu masih banyak siswa yang tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya terapkan di kelas kayaknya Bu. Tidak tertarik begitu Pak ya? Ada beberapa siswa yang tidak tertarik. Kenapa Pak Widi kok bisa sampai tidak tertarik itu? Padahal Pak Widi kan sudah menyenangkan ya, wajahnya juga sudah berbinar-binar begitu Pak ya. Kok masih bisa tidak menyenangkan? Kira-kira apa yang bisa membuat anak itu tidak tertarik coba Pak? Pak Widi bisa Berapa ya? pikirkan kira-kira apa saja yang Ya kalau menurut saya ya sudah saya berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajaran itu menarik bagi mereka. Media yang saya gunakan ya juga sudah bervariasi lah walaupun tidak begitu banyak. Lah Pak Widi selama ini menggunakan media apa saja coba Pak? Media yang sudah Pak Widi Yang berikan pada anak-anak saat Pak Widi melakukan pembelajaran. saya seringnya menggunakan media PPT yang saya buat dan juga menggunakan beberapa gambar sebagai media pembelajaran saya, Bu. Kadang-kadang ya saya juga eh, menggunakan video-video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube. Itu beberapa yang sudah saya gunakan. Halo, Bu Evin. Bu Evin. Mic-nya sedang di-mute, Bu.
Mic-nya sedang di-mute, Bu. Halo, sudah dengar Pak Widi? Halo. Halo, Oke, sudah, Bu. Masya Sudah, Bu. Allah, saya minta maaf sekali nih Pak Widi, saya tadi pakai laptop yang satunya ini, Masya Allah ini laptopnya Jen. Maaf ya Pak ya, jadi pembicaraan kita terpotong. Bagaimana Pak? Tadi kita lanjutkan Pak ya? Bu. Ya. Masya Allah namanya daring Pak ya, sehingga begini kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan Pak ya. Masalah itu tidak bisa kita kendalikan. Sama dengan punya Pak Widi itu masalahnya tidak bisa dikendalikan Pak ya. Iya Pak, tadi Pak, kita kembali ke yang tadi Pak Widi. Ya Pak Widi tadi kan sudah menggunakan PPT dan apalagi tadi Pak? Gambar juga beberapa kali sudah saya gunakan video yang saya download dari YouTube, Bu, untuk media pembelajarannya. Oh ya sebetulnya sudah bagus Pak ya, sudah ada PPT, sudah ada video pembelajaran. Terus kira-kira Pak Widi itu sudah saat pembelajaran itu Pak, bagaimana pengkoordinasian anak-anaknya Pak? Apakah Pak Widi melakukan pembelajaran secara klasikal, terus nanti LKPD-nya bentuknya yang seperti apa Pak? Apakah siswanya juga dikelompok-kelompokkan atau bagaimana Pak? Iya Bu, saya sudah membagi kelompok-kelompok. Ini sudah saya bagi dengan ya sedikit-sedikit sudah tak kelompokkan. Kalau menurut saya itu anaknya sudah sesuai lah dengan gaya belajar masing-masing itu loh. Tapi ya kadang yang namanya kita guru kan belum tentu tahu benar-benar anak ini benar-benar sukanya yang teks dan lain sebagainya. Kadang pada suatu saat tertentu mereka senang membaca, kadang pada saat yang lainnya mereka lebih antusias menggunakan video dan lain sebagainya, Bu. Tapi saya sudah berusaha untuk mengelompokkan masing-masing sesuai dengan gaya belajarnya. Iya Pak, berarti Pak Widi sudah menerapkan dengan cara bermacam-macam ya Pak ya, bervariasi dengan media yang bervariasi. Pak Widi juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga Pak ya, karena di situ Pak Widi sudah apa itu di situ sudah memisahkan sesuai dengan sudah mengelompokkan sesuai dengan. Oh iya Pak Widi. Terus kira-kira Pak Widi, Pak Widi itu sudah mencoba hal-hal yang tadi itu, terus anak-anaknya sudah bagaimana? Keadaan anak-anaknya setelah melakukan pembelajaran dengan berbagai macam metode, terus sudah ada pengelompokan siswa sesuai dengan gaya belajar mereka. Adakah perubahan Pak Widi dari anak-anaknya? Ada Bu, tapi perubahannya kurang signifikan. Masih ya paling berapa anak yang sudah ada kenaikan untuk nilainya. Nah sekarang Pak Widi, dari itu mungkin Pak Widi perlu strategi baru ini Pak Widi. Nah kira-kira agar anak itu bisa lebih semangat lagi, agar anak itu bisa mengikuti pembelajaran Pak Widi dengan hati riang gembira sehingga nilainya nanti meningkat Pak Widi. Kira-kira strategi apa sih yang Pak Widi bisa lakukan lagi coba selain yang tadi? Kira-kira apa ya? Mungkin kalau mereka diajak keluar kelas kayaknya apa akan menyenangkan mereka, sehingga dapat antusias untuk pembelajaran mungkin ya. Nah itu Pak Widi sudah menemukan jawabannya. Ternyata Pak Widi pembelajaran hanya di dalam kelas itu kadang-kadang membuat anak itu kurang antusias Pak ya. Nah, jadi Pak Widi sudah menemukan. Berarti tadi melakukan apa Pak? Pembelajaran bagaimana?
Ya, jadi berarti kan kita harus menggunakan media yang bermacam, antara lain menggunakan PPT, model text-tag, menggunakan video pembelajaran, dan juga untuk menggunakan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran kita, Bu. Nah itu Pak Widi sudah hebat sekali, sudah bisa menemukan solusi Pak ya. Jadi masalah-masalah Pak Widi untuk meningkatkan kreativitas siswa, meningkatkan hasil belajar siswa, ternyata dengan cara-cara yang tadi itu Pak ya. Nah kira-kira komitmen apa Pak Widi yang bisa Pak Widi lakukan agar semua solusi-solusi itu, rencana-rencana itu bisa terlaksana Pak? Ya, saya nanti akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghadirkan media-media itu setiap saat, setiap pembelajaran, sehingga anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik supaya tidak bosan, dan akan saya sesuaikan dengan materi-materi yang ada di dalam pembelajarannya, Bu. Mantap Pak Widi. Bagus sekali itu Pak Widi sudah berkomitmen dengan apa yang sudah Pak Widi rencanakan. Nah Pak Widi kira-kira untuk bisa melaksanakan itu semua itu Pak Widi perlu bantuan atau berkolaborasi dengan siapa saja Pak? Adakah yang perlu Pak Widi ajak untuk melakukan atau agar tujuan dari Pak Widi itu tercapai? Ya, kalau kita kan itu ya kita izin kepada kepala sekolah, kemudian minta bantuan teman sejawat untuk dapat kita mengawasi anak-anak ketika pembelajaran di luar kelas. Ini kan kalau di luar kelas kan tidak mungkin kita sendirian mengawasi mereka yang sekolahan saya agak luas seperti ini, Bu. Iya memang Pak Widi ya. Bagus berkolaborasi dengan teman sejawat juga iya, kepala sekolah juga iya, iya. Bagus sekali Pak Widi. Bagaimana ini sekarang? Sudah adakah sudah pencerahannya sudah itu Pak ya? Sudah maksimal ini Pak Widi. Ternyata saat Pak Widi itu sudah bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan Pak Widi sendiri loh, tanpa harus saya bantu. Itu ternyata Pak Widi sudah oke. Gimana ini sekarang perasaannya Pak Widi? Alhamdulillah saya sudah cukup plong ini, Bu, rasanya ya. Sudah lega sekali. Saya juga bisa menemukan solusi dari masalah yang saya. Terima kasih sekali, Bu, sudah membantu saya untuk mencari solusi permasalahan saya. Oh iya Pak Widi, sama-sama saya merasa bahagia sekali bisa mendengarkan curhat Pak Widi. Pak Widi sudah kembali ceria lagi Pak ya, sehingga nanti kalau ditanya sama teman guru yang lain, tertawanya sudah bisa lebar Pak Widi. Iya, saya juga bisa mengambil banyak hal dari pengalaman Pak Widi. Ternyata pengalaman Pak Widi juga bisa saya terapkan nanti di kelas saya Pak Widi. Terima kasih juga sudah memberikan gambaran-gambaran dan solusi-solusi dari masalah Pak Widi, sehingga nanti bisa kita sama-sama itu Pak ya, agar anak-anak didik kita itu merasa bahagia, terlayani, terus dan yang paling penting itu Pak Widi tadi itu ya, nilainya bisa maksimal, sehingga itu tadi ya, semuanya di atas KKM begitu Pak Widi ya. Oke. Kira-kira ada lagi Pak Widi? Kayaknya untuk saat ini cukup, Bu. Gampang, kapan-kapan kalau memang saya ada permasalahan lagi, saya curhat lagi, Bu. Tidak mengganggu kan, Bu? Tidak, kita akan berteman Pak, tidak apa-apa. Kita akan sama-sama rekan sejawat dan saling membantu demi kemajuan sekolah kita Pak. Iya. Oke, kalau begitu sudah Pak. Oke. Iya, Bu. Iya, terima kasih banyak Bu atas masukan-masukannya, Bu. Iya, sama-sama Pak Widi. Semangat terus. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Widi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evin.